Baik adik-adik, masih bersama Kak Zaki. Sekarang kita lanjut di soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini terdapat sebuah gaya F1 10N dan F2 5N. Nah, yang terletak pada suatu bidang datar membentuk sudut 30 derajat dan 60 derajat terhadap sumbu X. Nah, sebelum kita mencoba untuk menyelesaikan soal ini, kakak mau menerangkan dulu nih tentang materi yang bernama vektor. Nah, sedikit menjelaskan ya, vektor itu apa sih? Vektor adalah jenis besaran yang memiliki nilai besar dan arah. Maksudnya bagaimana nih? Nah, jadi jika ada sebuah vektor yang biasanya dilambangkan oleh sebuah panah, contohnya begini. Nah, ada panah seperti ini, dan panahnya ini miring ya adik-adik ya, memiliki kemiringan. Contoh, ada garis lurus di sini, dan di sini ada sudut yang dinamakan sudut theta. Nah, panah yang berwarna kuning ini yang dinamakan F disebut vektor F. Nah, vektor F ini adalah suatu besaran yang memiliki nilai F yang arahnya theta derajat ke arahnya kemana nih adik-adik? Ke sebelah kanan atas. Bisa kita sebut juga ke arah timur laut ya. Nah, jadi hasil pengukuran vektor itu selalu memiliki besar, memiliki nilai besar, dan memiliki arah. Nah, vektor itu memiliki dua komponen. Komponen yang pertama disebut komponen horizontal, atau bisa juga kita sebut komponen sumbu X, dan komponen yang kedua adalah komponen selain horizontal ada vertikal, yang bisa kita sebut juga dengan komponen sumbu Y. Jadi kalau misalnya kakak gambarkan di sini, sebentar. Nah, kakak gambarkan sebuah diagram kartesius seperti di bawah ini. Lalu ada sebuah vektor yang berwarna kuning lagi nih adik-adik, dari titik pojok sini menuju ke atas. Nah, kita sebut misalnya vektor F. Nah, vektor F ini bisa kakak bagi menjadi dua komponen. Yang pertama ada komponen horizontal sumbu X. Jadi bisa kakak ibaratkan begini ya. Nah, jadi kalau dia miring ke atas ini bisa kakak ibaratkan ke bawah sini. Nah, kita sebut komponen horizontal X atau Fx, dan komponen vertikal sumbu Y yang ada di atas sini. Kita letakkan di sumbu Y dengan nama Fy. Nah, vektor F ini memiliki sudut yang hasil apitnya dengan sumbu horizontal sebesar theta. Misal seperti ini ya. Nah, vektor yang bernama vektor F yang berwarna kuning ini, karena sudah kita urai menjadi komponen sumbu X dan komponen sumbu Y, masing-masing komponen memiliki nilai. Nilainya berapa? Nah, nilainya adalah seperti rumus yang ada di sini ya. Nilai dari Fx adalah nilai F dikalikan dengan kosinus theta. Nah, mungkin adik-adik masih ada beberapa yang belum mempelajari tentang trigonometri ya, karena baru masuk SMA. Di sini sudah kakak sediakan tabel trigonometri ya. Nah, nanti bisa kita lihat di tabel ini nilai cos theta-nya berapa misalnya. Sedangkan nilai dari komponen vertikalnya yaitu Fy, nilai dari Fy adalah F dikalikan dengan sinus theta. Baik, sampai sini adik-adik sudah mengerti ya. Kalau begitu akan kita lanjutkan untuk mengerjakan soal. Nah, kalau gitu sekarang kita coba untuk mengerjakan soalnya adik-adik. Nah, dari gambar yang ada di sini, gambar diagram ini memiliki berapa vektor adik-adik? Ada dua ya, ada F1 dan ada F2. Nah, masing-masing dari vektor ini akan kita urai menjadi dua bagian, yaitu komponen vektor sumbu X dan komponen vektor sumbu Y.
kita buatkan dulu tabelnya ya adik-adik. Nah, seperti ini misalnya. Pertama, kita tulis dulu dari vektor F1. Nah, misal F1 ya. Nah, nilai vektor dari F1 ini setelah kita urai menjadi sumbu X dan sumbu Y, masing-masing memiliki nilai, yaitu F1X dan F1Y. Berapa nilai dari F1X? Nah, dengan menggunakan rumus yang ada di sini, rumus F1X ini nilainya adalah F1 dikali cos theta. Tetanya tadi siapa? Tetanya ini adalah sudut apit yang dibuat oleh F1 dengan sumbu horizontal. Nah, tetanya ini adik-adik. Tetanya berarti 30 derajat ya. Nah, nanti akan kita masukkan. Maka nilai F1-nya berapa? Yang ada di soal 10 Newton ya. Ini yang ada di atas ini. Berarti 10 kakak kalikan dengan kosinus tetanya tadi 30. Nah, kosinus 30 derajat. Nah, dengan menggunakan tabel yang kakak berikan, nilai kosinus D30 berapa? Ini kosinus theta 30 yang ini ya. Nah, berarti nilai kosinus theta adalah yang ada di bawah sini adik-adik. Nilai kosinus theta adalah setengah akar 3. Berarti di sini kakak tulis setengah akar 3. Maka nilai F1X berapa adik-adik? 10 dikali setengah akar 3 adalah 5 akar 3 Newton. Oke, sekarang kita kerjakan untuk yang F1Y-nya. F1Y rumusnya yang ini ya adik-adik. Nah, F1Y adalah F1 dikali sinus theta. Artinya 10 dikali sinus 30. Sinus 30 derajat berapa adik-adik sesuai tabel? Sinus 30. Oh, berarti ini ya, setengah. Berarti hasil perhitungannya adalah 10 dikali setengah sama dengan 5 Newton. Oke, setelah kita menguraikan gaya yang dibuat oleh vektor F2, sekarang kita uraikan maksud kakak gaya yang telah diuraikan dari F1, sekarang kita coba uraikan vektor dari F2. Kita tulis juga di sini F2X dan F2Y. Nilai F2X rumusnya sama ya, F2 dikali cos theta. Nah, namun tetanya yang mana nih adik-adik untuk F2? Nah, tetanya F2 adalah sudut apit yang dibuat oleh F2 dengan garis sumbu horizontal. Berarti yang besar ini adik-adik berapa ini? Nah, di sini 60 ya. Berarti tetanya sekarang untuk F2 adalah 60. Berarti kakak tuliskan di sini nilai F2-nya tadi di soal 5 dikali kosinus tetanya 60 derajat. Berarti 5 dikali kosinus 60. Kosinus 60. Nah, yang ini adik-adik ya. Kosinus 60 adalah setengah. Berarti 5 dikali setengah sama dengan 5/2 Newton. F2Y rumusnya F2 dikali sinus theta. F2 nya 5, sinusnya sinus 60 derajat. Berarti 5 dikali sinus 60 derajat berarti setengah akar 3 ya. 5 dikali setengah akar 3. Hasilnya adalah 5/2 akar 3 Newton. Baik, sampai sini adik-adik mengerti ya. Setelah kita uraikan vektor F1 dan vektor F2 terhadap sumbu X dan sumbu Y, sekarang bisa kita kerjakan soalnya. Di sini soalnya mengatakan hitung besar komponen-komponen gaya tersebut pada sumbu X dan Y. Nah, karena di sini ada dua macam, ada F1 dan F2, makanya setiap hasil perhitungan dari komponen sumbu X dan sumbu Y-nya akan kita jumlahkan ya adik-adik. Berarti kalau misalnya di sini kakak bersihkan, hitung besar komponen gaya terhadap sumbu X. Berarti kakak tulis misalnya sigma Fx. Nah, sigma Fx ini kita jumlahkan yang dari hasil perhitungan sumbu X ya. Berarti sigma Fx sama dengan F1X ditambah dengan F2X, tabel yang ada di bawah. Berapa nilainya? Berarti nilainya adalah F1X tadi 5 akar 3 ya. Nah, 5 akar 3 ditambah F2X-nya 5/2. Berarti 5 akar 3 ditambah 5/2
Newton. Misalnya kita sederhanakan pembilangnya, penyebutnya kita samakan menjadi 2, berarti yang di atas ini menjadi 2 dikali 5 akar 3 ditambah 5. Nilainya menjadi 10 akar 3 ditambah 5 per 2 Newton. Ini adalah nilai dari sigma F X-nya. Bagaimana dengan nilai sigma FY-nya? Berarti bisa kita hitung juga ya. Nilai dari sigma FY sama dengan F1Y ditambah F2Y. Berarti F1Y-nya di sini 5 Newton ditambah F2Y 5 per 2 akar 3 Newton. Kita samakan, menyebutnya menjadi 2, yang di sini menjadi 10, yang di sini menjadi 5 akar 3. Maka nilai dari sigma FY adalah 10 ditambah 5 akar 3 per 2 Newton. Nah, ini dia adik-adik jawabannya. Maka dari itu, besar komponen-komponen gaya terhadap sumbu X dan Y adalah pada sumbu X-nya 10 akar 3 tambah 5 per 2 Newton, dan pada sumbu Y-nya adalah 10 tambah 5 akar 3 per 2 Newton. Begitu adik-adik. Jika kakak membantu, video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe video ini juga ya.